Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan ini kita akan mempelajari surat Al-Maidah ayat 2 dan surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Surah Al-Maidah ayat 2 adalah sebagai berikut. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu, hewan-hewan kurban, dan qalaid, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat berat siksanya. Surat Al-Maidah terdiri dari 120 ayat, termasuk golongan surat Madaniyah, karena diturunkan di Madinah setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Makna surat Al-Maidah ayat 2. Al-Maidah artinya hidangan. Surat tersebut dinamakan Al-Maidah karena ada kaitannya dengan kisah Nabi Isa alaihissalam dan pengikutnya. Pada waktu itu, pengikut-pengikut setia Nabi Isa alaihissalam meminta kepada beliau agar Allah menurunkan untuk mereka Al-Maidah, hidangan dari langit. Surat tersebut juga dinamakan Al-Uqud yang artinya perjanjian. Dinamakan Al-Uqud karena kata tersebut terdapat pada ayat pertama dalam surat ini. Surat Al-Maidah juga dinamakan Al-Munqis, artinya yang menyelamatkan. Dinamakan demikian karena akhir surat ini mengandung kisah tentang Nabi Isa alaihissalam sebagai penyelamat pengikut-pengikut setianya dari azab Allah. Di dalam surat Al-Maidah ayat 2, Allah menerangkan kepada orang-orang beriman tentang 5 larangan yang tidak boleh dilanggar. Kelima larangan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Dilarang melanggar syiar-syiar Allah, yaitu segala amalan dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Allah dalam ibadah haji dan yang lainnya. 2. Dilarang melanggar kehormatan bulan haram, yaitu bulan Zulqodah, Zulhijjah, Muharram, dan Rojab. Yang dilarang pada bulan-bulan haram tersebut adalah berperang, kecuali berperang karena membela diri ketika diserang musuh. 3. Dilarang mengganggu hewan hadyu atau hewan kurban, seperti unta, lembu, kambing, dan domba. 4. Dilarang mengganggu qalaid yaitu hewan kurban yang sudah diberi tanda. 5. Dilarang mengganggu orang yang mengunjungi Baitullah, Ka'bah, karena mereka mencari karunia dan keridhaan Allah. Di dalam surat Al-Maidah ayat 2, Allah juga menerangkan tentang perintah yang harus dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Di antara perintah tersebut adalah sebagai berikut. 1. Perintah untuk hidup saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Orang yang beriman dilarang saling menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. 2. Perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar terhindar dari azab Allah yang sangat berat. Surat Al-Hujurat ayat 12-13 adalah sebagai berikut. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم
ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah, Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Surat Al-Hujurat terdiri dari 18 ayat. Surat Al-Hujurat termasuk golongan surat Madaniyah karena diturunkan di Madinah setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Makna surat Al-Hujurat ayat 12-13. Al-Hujurat berarti kamar-kamar. Surat ini merupakan surat ke-49. Nama Al-Hujurat diambil dari kata yang disebut pada salah satu ayatnya, yaitu ayat keempat. Dalam surat Al-Hujurat ayat 12, Allah memberi peringatan kepada orang-orang yang beriman, supaya menjauhkan diri dari perilaku buruk, antara lain suzon atau prasangka buruk terhadap orang-orang beriman. Karena sebagian prasangka itu mengandung dosa, Allah juga melarang tajassus atau mencari-cari aib orang lain. Kemudian Allah melarang pula gibah, menggunjing atau membicarakan aib orang lain. Sahabat Jabir ibnu Abdullah pernah menceritakan bahwa ketika kami bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu terciumlah oleh kami bau bangkai yang sangat busuk. Maka Rasulullah bersabda, "Tahukah kalian, bau apakah ini? Ini adalah bau orang-orang yang suka menggunjing orang lain." Adapun surat Al-Hujurat ayat 13 memiliki isi kandungan sebagai berikut. 1. Setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di sisi Allah. Kelebihannya hanya terletak pada kadar ketakwaannya. 2. Manusia diciptakan oleh Allah dari jenis laki-laki dan perempuan. 3. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. 4. Manusia dikumpulkan menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. 5. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Rangkuman dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan sebagai berikut. 1. Di antara inti kandungan surat Al-Maidah ayat 2 adalah perintah untuk hidup saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Larangan untuk tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Surat Al-Hujurat ayat 12 menjelaskan bahwa kita tidak boleh berprasangka buruk terhadap orang lain, menggunjing, dan mencari aib orang lain. 3. Surat Al-Hujurat ayat 13 menjelaskan bahwa kita diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal satu sama lain dan diharapkan hidup dengan rukun. 4. Manusia memiliki kedudukan yang sama di sisi Allah, yang membedakan hanyalah kadar ketakwaannya. Itulah pembelajaran kita hari ini. Saya harap anak-anak lebih rajin membaca buku pendidikan agama Islam dan budi pekerti agar lebih memahami pelajaran. Selanjutnya, kerjakanlah soal pada link yang sudah diberikan guru kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.